Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Adit. Gimana kabarnya? Sehat kan? Di video pertama kali ini saya akan bareng sebuah film yang berjudul Extraction yang dirilis pada tahun 2020 yang menceritakan tentang pasukan pemberani yang rela mati demi seseorang anak selamat, dan dibintangi oleh salah satu aktor yaitu Tyler Rake dan disutradarai oleh Sam Hargrave. Tanpa banyak basa-basi, di awal video penasarin, langsung saja ke alur ceritanya. Enjoy. Di sebuah sekolah internasional di India, tampak seorang anak yang bernama Opi Maja yang sedang dijemput. Yang ternyata dia anak penjual narkoba yang sangat sukses. Saat Opi masuk ke dalam rumah, ia ditegur oleh Saju karena pulang terlambat. पता ना तुम्हारे पापा ने बोला स्कूल से सीधा घर आने को। Walaupun Opi anak orang kaya, namun ia tidak suka karena banyak peraturan dan waktu main dibatas. Karena gabut di rumah, Opi diam-diam keluar tanpa diketahui oleh Saju. Dan bertemu teman-temannya di sebuah bar, Opi pun keluar untuk menyalakan udut. Saat Opi sedang berada di luar, Opi didatangi oleh Ladusing. Ladusing melihat teman Opi membawa sesuatu dan Ladusing pun menembak teman Opi. Opi pun diculik dan dibawa ke salah satu tempat. Di sebuah penjara yang berada di Mumbai, India, terungkap ayahnya Opi yang menjadi bandar narkoba sedang berada di balik jeruji. Maja kecewa karena Saju tidak bisa menjaga anaknya dengan baik. Maja pun meminta kepada Saju untuk menyelamatkan anaknya dan menyewa agen khusus. Jika tidak, Maja akan membunuh anak istri Saju. मैं इधर जगह नेक्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट करे मेरे बेटे को वापस ला। Lalu Saju pulang ke rumah dan berbicara kepada istrinya tentang Opi yang diculik. Ternyata walaupun Maja orang kaya, tetapi NPC membukukan hartanya. Artinya tidak cukup untuk menyewa agen khusus untuk menyelamatkan Opi. Saju mengatakan ada satu orang pasukan khusus, tetapi tarifnya sangat mahal. Beralih ke Kimberley di Australia, inilah agen khusus yang akan menyelamatkan Opi yang bernama Tyrell, yang sedang bersantai bersama teman-temannya. Tiba-tiba Tyrell melompat dari atas dan terjun ke dasar danau. Tiba di rumah Tyrell ada satu wanita yang bernama Nikan yang sudah menunggu. Nick adalah rekan Tyrell. Dia memberikan satu proyek yang sangat besar. Dalam proyek ini Tyrell diharuskan menyelamatkan anak dari seorang bos narkoba yang bernama Opi. Tyrell harus menyelamatkan Opi dari amirasib raja gangster. Opi disekap di kota Damka yang berada di Bangladesh. Tyrell yang sedang membutuhkan uang tentu saja menerima proyek ini. Saju asisten Maja langsung berangkat ke kota Damka. Sebelum melakukan misi, Tyrell bersama rekannya melakukan briefing terlebih dahulu. Setelah menyelamatkan Opi, timnya akan membawa kapal menuju helikopter. Dan musuh diperkirakan berjumlah 20 orang. Okay, clock is ticking. Let's chop. Kini diberatkan di kota Bangladesh. Tyrell yang sedang ngopi di sana ditelepon oleh Amir Asif. Dan tiba-tiba ada mobil datang membawa Tyrell. Sampai di markas, anak buah Amir Asif meminta untuk menunjukkan uangnya. Tetapi Tyrell meminta gangster itu menunjukkan Opi terlebih dahulu. Tetapi gangster itu malah mempermainkan Tyrell, tetapi Tyrell tetap santai. Setelah menunjukkan wajah Opi, Tyrell disuruh mengambil uang tebusan. Tell them. If not, I take this in his ass and blow his insides out. Rekan Tyrell langsung menembak kepala si penculik. Tyrell langsung menghabisi salah satu penculik itu dan dimulailah perkelahian. Setelah semuanya rata, tinggal satu bocah yang ingin menembak Tyrell tetapi tidak ada pelurunya. Tyrell pun membiarkan bocah itu untuk pergi. Tyrell langsung membawa Opi keluar.
Lalu kita diperlihatkan Amir Rasif yang sedang mengumpulkan beberapa bocah yang dituduh mencuri darinya. Saking kejamnya Amir Rasif, ada bocah yang dilempar dari atas gedung. Amir Rasif menyuruh Farhad untuk memotong 2 jari karena mencuri darinya. संजीव लाइसेंस छत थाएगा छे हाँ फरहाद तो अंगुल काटा हमारा जो हमार माल चोरी कर ले की होते पारे. Lalu datang kolonel yang bernama Figar. Dia memberitahu bahwa Opi anak yang dia culik telah hilang. Amir menyuruh Figar untuk menutup akses jalan menuju bandara. Tyrell yang ingin melanjutkan perjalanannya terlebih dahulu mengganti pakaian dan membawa persenjataan. In possession. Rekan Tyrell yang sudah berada di kapal pun terlebih dahulu menunggu Tyrell. Nick menghubungi Maja untuk melakukan pembayaran proyek ini dalam waktu 7 menit. Tetapi alarm di mesin kapal bunyi. Saat mengecek ke ruangan mesin, rupanya ada seseorang di sana. I can't breathe. Yeah, we gotta keep moving. Saat habis waktunya, uang pun tak kunjung datang. Nick dan rekannya sadar bahwa ia dipermainkan. Penembak jitu Tyrell pun tewas dan polisi menemukan kapal mereka. Rupanya yang membunuh rekan Tyrell adalah Saju karena Saju tidak cukup memiliki uang untuk membayar Tyrell. Saat semuanya tewas, tiba-tiba datang Saju ingin membunuh Tyrell. Dan mereka pun bertarung di sana. What I tell you to you better run like hell or I'm gonna kill you both. You understand? Go! Come on, kid, go! 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 Get in the car! Saat semuanya tewas, tiba-tiba Tyrell tertabrak oleh mobil yang sedang melintas. Lalu Saju menyelamatkan Opi dari 3 orang polisi. Lalu Saju pun ditabrak oleh truk. Dan kejar-kejaran pun terjadi. You hit him with the truck. Yep. They're still following us. Hold on! Tyrell pun melompat dari mobil. Tyrell melakukan itu sengaja agar menghilangkan jejak dari Saju. Tetapi Amir sadar dan langsung memburu Tyrell. Lalu Tyrell menelpon rekannya Nick dan terungkap saja dalam mantan pasukan khusus, dan transfer kedua dari proyek ini tidak mereka dapatkan. We came through. Mahjong got us to do the heavy lifting and he does. Dan Nick pun menyuruh Tyrell untuk meninggalkan anak itu. There's a clearing on east side of Sultana Camp. Just outside the city. We can send 4 kilometers. Namun Tyrell teringat anaknya kembali. Terlihat Saju yang sudah lemas dan menelpon istrinya. अगर मैं तुम्हें 12 घर सारे पैसे लेके निकल जाना जाना. Tyrell mendapatkan telepon tentang pesawat yang turun dekat jembatan. Namun saat ingin berangkat, rombongan Amir muncul membawa senjata. The fuck? Tyrell memutuskan untuk menemui Gaspar, temannya yang berada di sana. Dan inilah Gaspar. Saat Tyrell berbicara dengan Opi, ternyata Tyrell dulunya mempunyai anak yang berusia 6 tahun. Anak yang sudah meninggal karena penyakit kanker. Inilah alasan Tyrell tidak mau meninggalkannya. Saat Gaspar datang, Tyrell menemukan keganjilan yang ternyata Gaspar pernah bekerja sama dengan Amir. Tanpa Tyrell tahu, ternyata Gaspar sudah menghubungi Amir dan ingin menjual Opi senilai $10 juta. Tentu saja Tyrell tidak menyetujuinya. Mereka pun berkelahi. That kid is a walking corpse. We'll never let him live. Think the disgrace. You're a mercenary, right, Tyler? I'm sick of this life because I am helping you. $10 million. Did you call someone?
Tyrell langsung menghubungi Sajo untuk meminta bantuan. Nick pun tertinggal diam dan membawa persenjataannya untuk membantu Tyrell. Ternyata Amir melihat pertempuran itu dari jauh. Amir menyuruh Vigar untuk menambahkan pasukan. Terlihat Sajo bersusah payah untuk melawan mereka. Nick berhasil menjatuhkan helikopter India dengan senjatanya. Tetapi Sajo terkena tembakan dari Vigar. Bahkan pilot yang ingin menyelamatkan Tyrell pun tertembak. Tyrell pun terjatuh ke sungai dan Opi pun berhasil diselamatkan oleh Nick dengan menggunakan helikopter. 8 bulan kemudian, Red Opi yang sudah berada di sekolah. Opi pun pergi ke kolam renang dan melompat seperti Tyrell. Amir yang berada di toilet sendirian tanpa pasukan ditembak oleh Nick. Opi pun muncul ke permukaan terlihat samaran seperti Tyrell. Buat kalian yang sudah menonton sampai akhir, saya Adit ingin mengucapkan terima kasih. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Enjoy.